Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dengan asmaullah yang maha pengasih maha penyayang, puja-puji bagi Allah pembina semesta alam. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Yang saya hormati para netizen, baik ikhwan maupun akhwat yang sama-sama ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya akan membagikan ilmu bagaimana cara supaya tidak menilai keburukan orang lain tanpa mengetahui apa sebabnya. Sebab Rasulullah SAW melarang kita menilai seseorang jika kita tidak mengetahui kepastiannya. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Manaqib Manqobah ke-27, Syekh Abdul Qadir membeli 40 ekor kuda untuk cadangan obat orang sakit. Diriwayatkan ada seseorang yang bertempat tinggal di suatu tempat agak jauh dari kota Baghdad. Terbetik berita yang sampai kepadanya tentang kemasyhuran Syekh Abdul Qadir. Ia bermaksud akan berziarah, berkunjung ke rumah Syekh karena terdorong rasa mahabbah. Setiba di kota Baghdad, ia terjegang keheranan melihat bangunan istal kuda kepunyaan Syekh sangat megah dan bagus. Papan lantai istalnya dibuat dari emas dan perak. Pelananya dibuat dari sutra yang indah warnanya. Kudanya 40 ekor, semuanya bagus dan mulus sehingga kebagusannya tidak ada tandingannya. Terlintas dalam hati prasangka yang kurang baik. Bisikan hatinya berbicara seperti ini, konon dikatakan orang ia seorang wali, tetapi mengapa kenyataannya jauh berbeda. Ia seorang pencinta dunia, di mana ada seorang wali yang cenderung mencintai dunia. Sikap perilaku semacam begini tidak pantas diberikan gelar wali Allah. Semula ia ingin bertemu dengan Syekh. Seketika itu juga dibatalkan niatnya. Lalu ia bertemu kepada seseorang di kota itu. Selang beberapa hari kemudian ia jatuh sakit dan penyakitnya sangat parah. Tidak ada seorang dokter pun di kota itu yang mampu mengobati penyakitnya. Dan ada seorang ulama ahli hikmah. Ia memberi petunjuk. Menurut diagnosa penyakitnya itu sangat canggih, sulit untuk bisa sembuh kecuali kalau diobati dengan terapi hati kuda sebanyak 40 hati kuda baru bisa sembuh. Dengan persyaratan kudanya harus memiliki sifat dan bentuk khas. Di antara mereka ada yang memperhatikan dan menyarankan agar segera menghubungi Syekh karena beliaulah yang mempunyai 40 ekor kuda yang mempunyai sifat khas. Mintalah kepada beliau bantuannya. Beliau seorang yang dermawan dan sukarela mengabulkan permintaan mereka. Syekh ikhlas menolong. Setiap hari disembelih seekor kuda untuk diambil hatinya selama 40 hari sehingga kuda yang dimiliki Syekh habis semuanya. Dengan pengobatan 40 hati kuda, dengan pengobatan 40 hati kuda sembuhlah seorang itu. Ia sembuh seperti sedia kala.
dengan rasa syukur dan tiada terhingga. Diiringi rasa malu, ia datang menghadap Syekh mohon ampunannya. Syekh berkata, "Ketahui olehmu bahwa sejumlah ekor kuda yang kubeli itu sebenarnya cadangan dan bagian untukmu, karena aku tahu bahwa kamu akan mendapat musibah, menderita penyakit parah yang tidak ada obatnya, kecuali harus dengan 40 kerat hati kuda. Aku tahu maksudmu. Semula kamu datang berziarah kepadaku semata-mata didorong rasa cinta kepadaku. Namun waktu itu kamu berprasangka buruk dan kamu tidak tahu hal yang sebenarnya, sehingga kamu bertamu kepada orang lain. Setelah mendengar penjelasan itu, ia merasa bersalah dan segera bertobat. Lalu Syekh meluruskan dan memantapkan keyakinannya. Dari kesimpulan Manqabah ke-27 ini, bahwasanya kalau kita bertemu dengan seseorang tidak mengetahui niatnya masing-masing, karena kenapa? Niat itu letaknya di dalam hati, sedangkan kita tidak mengetahui niatnya masing-masing. Apalagi amal di dunia ini banyak, ada yang dinampakkan, ada yang tidak nampak. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali menilai seseorang, apalagi kita sampai menjamin seseorang masuk ke neraka karena melihat dari penampilan, karena bertato, karena mabuk atau segalanya. Karena belum tentu orang yang mabuk atau yang bertato itu dimasukkan ke neraka. Kenapa? Karena yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat hanyalah amal. Dan orang yang berlaku buruk belum tentu selamanya buruk. Namun sebaliknya, ada orang yang soleh tetapi akhirnya masuk ke dalam neraka. Karena kenapa? Karena kesolehan itu bisa dihapus dengan kesombongan, sedangkan keburukan, dosa, perbuatan dosa bisa terhapus dengan taubat. Oleh sebab itu, jangan pernah menganggap orang lain itu masuk ke neraka. Tapi boleh, kalau bilang itu dosa itu boleh. Kalau menjamin masuk ke neraka itu tidak boleh. Karena yang hak menentukan masuknya ke api dalam neraka hanyalah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya maaf apabila ada kekurangan, karena semata-mata atas kebodohan saya pribadi. Apabila ada suatu kebenaran, semata-mata karena keridhaan Allah Ta'ala dan hidayah dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, share channel YouTube saya yang atas nama Sohibul Bahar Ikhwan TKN.